melayangkan surat keras kepada Kuwait. Nah, kita juga akan melaporkan ke AFC. Artinya apa, Pak? Ada pengganti? Kayaknya kita sudah kangen juga lawan Malaysia gitu, udah cukup lama jalannya. Kuwait mendadak mundur dari laga uji coba timnas Indonesia. Dan yang bikin heboh, Malaysia langsung buru-buru ajukan diri jadi pengganti. Wah, kira-kira bakal diterima PSSI atau malah jadi bahan sindiran netizen? Kisah kali ini benar-benar mengejutkan, bahkan bisa disebut sebagai salah satu drama sepak bola paling aneh dalam sejarah Asia. Semua berawal dari kabar mendadak bahwa Kuwait memutuskan mundur dari jadwal uji coba melawan timnas Indonesia. Padahal, pertandingan ini sudah dinanti, tiket sudah habis terjual, dan supporter Garuda sudah tidak sabar ingin memenuhi stadion. Namun, justru dari kabar inilah muncul nama seorang tokoh besar yang belakangan ramai dibicarakan, yakni Patrick Kluivert. Sosok ini mendadak jadi pusat perhatian publik karena namanya dikaitkan dengan keputusan Federasi Malaysia yang ingin menggantikan posisi Kuwait untuk menghadapi timnas Indonesia di FIFA Matchday. Patrick Kluivert, yang dikenal sebagai salah satu figur legendaris di sepak bola Eropa, memang sedang berkiprah di Asia. Ia memiliki reputasi besar sebagai pelatih yang pernah menangani tim-tim besar, sekaligus punya nama besar di level internasional. Maka, tidak heran jika setiap langkahnya selalu menjadi bahan pembicaraan, apalagi ketika ia dikaitkan dengan Malaysia. Malaysia sendiri tengah berada dalam sorotan. Mereka sebenarnya sudah mengatur agenda uji coba internasional, namun kabarnya ditolak oleh 10 negara berbeda. Jepang, Korea Selatan, hingga Vietnam dan Thailand sama-sama menolak permintaan Malaysia. Hal ini membuat federasi mereka kelabakan mencari lawan. Disinilah Patrick Kluivert ikut terseret dalam perbincangan. Sebagai sosok yang punya pengaruh besar, ia diminta ikut berbicara soal kondisi timnas Malaysia. Dan komentarnya membuat situasi makin menarik, bahkan ada kesan sindiran tajam. Ia mengatakan bahwa sepak bola tidak cukup hanya dengan mencari lawan, tapi harus dibangun dari kepercayaan diri dan prestasi nyata. Pernyataan Patrick Kluivert ini langsung viral di media sosial. Banyak yang menilai bahwa kata-katanya seperti menampar Malaysia di depan publik Asia. Apalagi, ia menyebut bahwa timnas Indonesia saat ini lebih dihormati oleh negara-negara lain karena konsistensi prestasi, semangat supporter, dan langkah maju dalam pembinaan pemain muda. Ketika Malaysia resmi mengajukan diri untuk menggantikan Kuwait, banyak pihak meragukan apakah PSSI akan menerimanya. Supporter Indonesia pun langsung membanjiri kolom komentar di media sosial dengan beragam pendapat. Ada yang merasa lawan Malaysia akan seru, tapi tidak sedikit juga yang menganggap hal ini akan jadi bahan ejekan baru bagi negeri jiran. Patrick Kluivert kembali buka suara. Menurutnya, jika Indonesia menerima tantangan ini, maka pertandingan harus dijadikan sebagai momentum pembuktian, bukan sekadar laga hiburan. Ia menegaskan bahwa setiap uji coba harus punya makna, baik untuk peningkatan kualitas pemain maupun untuk menjaga nama baik di kancah internasional. Sementara itu, di kubu supporter Malaysia, ada kebanggaan tersendiri karena nama Patrick Kluivert dikaitkan dengan timnas mereka. Mereka percaya, dengan adanya sosok sekelas dirinya yang ikut bicara, Malaysia bisa mendapat sedikit sorotan positif. Namun, netizen Indonesia justru menganggap ini hanya upaya Malaysia numpang nama. Drama semakin panjang ketika beberapa media internasional mulai meliput situasi ini. ESPN menyoroti fenomena luar biasa bagaimana tiket timnas Indonesia bisa habis dalam hitungan menit. Sementara Malaysia justru kesulitan mencari lawan tanding. Perbandingan ini semakin membuat publik menilai pernyataan Patrick Kluivert sangat tepat sasaran. Di Indonesia, publik sepak bola semakin panas membicarakan isu ini. PSSI belum memberikan jawaban resmi apakah akan menerima tawaran Malaysia atau mencari lawan lain. Namun yang jelas, keberadaan nama Patrick Kluivert dalam narasi ini menambah daya tarik luar biasa. Sejumlah analis sepak bola di Asia Tenggara pun angkat bicara. Mereka menilai bahwa komentar Patrick Kluivert mencerminkan kebenaran pahit yang harus diterima Malaysia. Bahwa untuk bisa sejajar dengan Indonesia, mereka harus bekerja lebih keras dan berhenti hanya mengandalkan nama besar masa lalu. Jika melihat rekam jejaknya, Patrick Kluivert memang tidak pernah sungkan menyampaikan pendapat secara blak-blakan. Sebagai mantan penyerang kelas dunia, ia terbiasa dengan tekanan dan kritik. Maka, saat ia mengkritisi Malaysia, banyak yang percaya ucapannya lahir dari pengalaman nyata. Di sisi lain, netizen Indonesia semakin antusias. Mereka merasa terhormat karena nama timnas Garuda kini sering dibandingkan dengan tim-tim besar Asia, bahkan mendapat pengakuan dari sosok legendaris seperti Patrick Kluivert. Hal ini semakin memperkuat rasa percaya diri bahwa Indonesia sedang berada di jalur yang tepat. Jika pertandingan Indonesia kontra Malaysia benar-benar terjadi, Patrick Kluivert menilai laga ini tidak boleh dianggap remeh. Baginya,
Duel ini akan menjadi ujian mental bagi Malaysia sekaligus ujian konsistensi bagi Indonesia. Bayangkan saja, di tengah jadwal FIFA Matchday yang begitu ketat, Indonesia justru harus menghadapi lawan yang sebenarnya tidak ada dalam agenda awal. Ini akan menguji fleksibilitas strategi, sekaligus daya tahan fisik para pemain Garuda. Patrick Kluivert menambahkan, tim yang besar bukan hanya yang bisa menang, tapi yang bisa beradaptasi dengan segala kondisi. Ia bahkan menyebut Indonesia punya potensi lebih kuat daripada yang terlihat saat ini, asal mampu menjaga fokus dan disiplin di lapangan. Sementara itu, Malaysia terus melakukan lobi agar tawarannya diterima. Mereka menganggap uji coba ini akan jadi kesempatan untuk memperbaiki citra. Namun publik justru melihatnya sebagai usaha terakhir menyelamatkan muka setelah ditolak banyak negara. Patrick Kluivert lagi-lagi mengeluarkan komentar menohok. Ia menyatakan bahwa sepak bola adalah tentang harga diri, dan harga diri itu harus dibangun lewat prestasi, bukan lewat memaksa orang lain untuk melawan. Ucapannya ini kembali jadi bahan diskusi panjang di media sosial. Indonesia sendiri sudah terbiasa menghadapi tekanan. Dengan dukungan penuh dari supporter yang selalu memenuhi stadion, skuad Garuda diyakini tidak akan terpengaruh drama ini. Justru, jika laga melawan Malaysia benar terjadi, supporter akan menjadikannya sebagai ajang pembuktian supremasi di Asia Tenggara. Banyak yang memprediksi, jika pertandingan ini jadi dilaksanakan, atmosfer stadion akan meledak lebih dari biasanya. Supporter Indonesia akan menjadikan laga ini sebagai panggung kehormatan, sementara Malaysia harus siap menanggung risiko jika kembali kalah. Patrick Kluivert tentu akan terus menjadi sorotan. Namanya kini bukan hanya melekat di Eropa, tapi juga di Asia. Setiap kata-katanya dianggap memiliki bobot besar, dan itulah yang membuat cerita ini makin menarik untuk diikuti. Dengan segala drama yang ada, FIFA Matchday yang awalnya hanya sekadar jadwal uji coba, berubah menjadi sebuah kisah penuh intrik. Kuwait mundur, Malaysia masuk, supporter heboh, dan Patrick Kluivert ikut bicara. Inilah bukti bahwa sepak bola tidak pernah lepas dari drama di luar lapangan. Bukan hanya soal skor, tapi juga soal harga diri, gengsi, dan bagaimana setiap negara menunjukkan eksistensinya. Timnas Indonesia kini berada di posisi yang sangat unik. Mereka bisa memilih lawan, mereka dihormati, dan mereka menjadi pusat perhatian. Semua itu tidak lepas dari dukungan supporter serta perjalanan panjang yang telah ditempuh. Pada akhirnya, nama Patrick Kluivert akan selalu diingat dalam cerita ini. Ia menjadi saksi, sekaligus komentator, yang menambah warna pada kisah besar sepak bola Asia Tenggara. Kata-katanya mungkin pahit bagi sebagian orang, tapi justru itulah yang membuat kisah ini semakin hidup dan kini, kita tinggal menunggu, apakah PSSI akan menerima Malaysia sebagai lawan pengganti, atau justru mencari lawan yang lebih menantang di luar Asia Tenggara. Apapun keputusannya, kisah ini sudah menjadi bagian dari sejarah perjalanan Garuda. Itulah narasi panjang tentang drama Kuwait mundur, Malaysia mengajukan diri, dan komentar pedas Patrick Kluivert yang bikin geger jagat sepak bola Asia. Cerita ini belum berakhir, dan kita akan terus menunggu babak selanjutnya. Jadi pastikan kalian tetap bersama kami di channel ini. Apakah kalian setuju dengan komentar Patrick Kluivert yang menyinggung harga diri Malaysia? Atau justru kalian punya pandangan lain? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, dan jangan lupa bagikan video ini agar makin banyak orang tahu betapa panasnya drama sepak bola Asia. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Tetap dukung Garuda, dan selalu jaga semangat kalian untuk mendukung Timnas Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.